Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pertemuan 7 dan pertemuan 8. Perkenalkan, nama saya Indra dan saya di sini akan membahas tentang pertemuan 7, yaitu perencanaan kapasitas. Kapasitas adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin diproduksi selama periode waktu itu. Beberapa jenis kapasitas. Yang pertama ada design capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik yang dirancang. Yang kedua ada rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga ada standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasionan bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin. Yang keempat ada actual dan atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang lebih lewat. Dan yang kelima itu ada peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang mungkin lebih rendah daripada rate capacity tapi lebih besar dari standar capacity. Faktor-faktor umum yang menentukan kapasitas produksi optimum. Yang pertama ada kapasitas bahan baku, yaitu jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. Jumlah ini dapat diukur dari kemampuan para supplier untuk memasok penyediaan bahan baku. Yang kedua ada kapasitas jam kerja mesin, yaitu jumlah jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan produksinya. Yang ketiga ada kapasitas jam kerja, yaitu jumlah jam kerja normal yang mampu disediakan. Jumlah jam kerja dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan jam kerja yang berlaku, apakah 1 shift, 2 shift, atau 3 shift, atau dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada modal kerja, yaitu kemampuan penyediaan dana untuk melaksanakan proses produksi, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah gaji, perbaikan mesin, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maulana Rais Tanjung dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Indra. 3 tipe pola produksi. 1. Pola produksi konstan, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan selalu sama dalam setiap waktu. Setiap terjadi produksi di bawah permintaan, maka kekurangannya ditutup dari persediaan atau melakukan subkontrak. Sebaliknya, setiap terjadi kelebihan produksi di atas permintaan, perusahaan harus menanggung biaya simpan. 2. Pola produksi bergelombang, yaitu jumlah produksi setiap satuan waktu mengikuti fluktuasi permintaan. Apabila permintaan berada di atas kapasitas produksi normal, perusahaan dapat memenuhi kekurangan dengan cara kerja lembur. Dengan pola produksi ini, perusahaan tidak mungkin mengalami kelebihan produksi karena biaya simpan dapat dihindari. 3. Pola produksi moderat, yaitu jumlah produksi dalam beberapa periode tertentu konstan dan dalam periode tertentu mengalami kenaikan untuk kemudian konstan kembali. Linear programming. Pemrograman linear atau linear programming adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Fungsi linear programming. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. 2. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Kriteria dalam pembuatan model pemrograman linear. 1. Tujuan yang akan dicapai dinyatakan dalam bentuk fungsi linear, disebut fungsi tujuan. 2. Sumber-sumber tersedia dalam jumlah terbatas, dan pembatasan harus dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan yang linear. 3. Harus ada alternatif pemecahan, yaitu suatu solusi atau pemecahan yang memenuhi semua batasan atau kendala. Langkah-langkah dalam metode simplex. 1. Merubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. 2. Menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. 3. Memilih kolom kunci. 4. Memilih baris kunci. 5. Merubah nilai-nilai baris kunci. 6. Merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. 7. Melanjutkan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alna Apriana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Maulana Rais Tanjung. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan,
penyimpanannya sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Fungsi persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. A. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman barang. B. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. C. Menghilangkan risiko kenaikan harga barang atau inflasi. D. Menghilangkan risiko kesulitan bahan yang tidak tersedia di pasaran atau bahan musiman. E. Mendapatkan keuntungan dari potongan kuantitas. F. Memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tujuan persediaan. A. Untuk memperoleh diskon sehingga harga per unit jadi kecil. B. Biaya pengangkutan per unit menjadi rendah. C. Agar dapat memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan sebaik mungkin. D. Mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan. E. Memperkecil investasi dalam persediaan dan biaya pergudangan. F. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. G. Menghilangkan resiko kelangkaan bahan baku atau untuk yang bersifat musiman. Berdasarkan fungsinya, persediaan dikelompokkan menjadi 4 jenis persediaan. 1. Batch stock atau lot size inventory. Persediaan diadakan dalam jumlah besar yang dibutuhkan pada saat tertentu. Di sini terjadi pembelian besar-besaran yang tujuannya adalah A. Memperoleh potongan harga. B. Efisiensi produksi. C. Hemat biaya angkut. 2. Fluktuasi stok. Jumlah persediaan disesuaikan dengan jumlah permintaan yang sifatnya fluktuasi dan tidak beraturan, atau jumlah persediaan tidak tetap dalam satu periode. 3. Aktivasi stok. Persediaan diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman dalam 1 tahun. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan sulit perolehan bahan baku. 4. FIFO line inventory. Persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal barang dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Alna Afiana. Jenis persediaan berdasarkan jenis dan posisi barang. Yang pertama, bahan baku atau raw material stock, meliputi semua bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, bagian produk atau part yang dibeli, atau purchasing part component stock, yaitu barang-barang yang terdiri dari part yang dipesan dari perusahaan lain yang dapat secara langsung diassembling dengan part lain tanpa melalui proses produksi. Jadi bentuk barang yang merupakan part ini tidak mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, bahan pembantu atau bahan pelengkap atau supply stock, yaitu bahan yang diperlukan atau digunakan dalam proses produksi agar berhasil dengan baik. Contoh, minyak pelumas yang digunakan untuk memperlancar jalannya mesin produksi. Yang keempat, barang setengah jadi atau barang dalam proses, atau work is process atau process stock. Yang kelima, barang jadi atau finishing good stock. Biaya-biaya yang timbul dari adanya persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan. Yang termasuk biaya ini antara lain biaya administrasi pembelian dan penempatan order, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan, dan biaya pemeriksaan. Yang kedua, biaya yang terjadi dari adanya persediaan. Biaya ini berhubungan dengan tingkat rata-rata persediaan yang selalu ada di gudang, sehingga besarnya bervariasi tergantung jumlah barang di gudang. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan meminta atau memesan suatu barang, sedangkan barang atau bahan yang dibutuhkan tidak tersedia. Yang kedua, pengiriman kembali pesanan. Selanjutnya, yang keempat, biaya yang berhubungan dengan kapasitas, terdiri dari biaya kerja lembur, biaya latihan, biaya pemberhentian kerja,
dan biaya pengangguran. Pengertian metode Economic Order Quantity. Economic Order Quantity merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total atau penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Asumsi yang digunakan pada metode Economic Order Quantity antara lain: yang pertama, barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Yang kedua, kebutuhan atau permintaan barang diketahui dan konstan. Yang ketiga, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui dan konstan. Yang keempat, barang yang dipesan harus diterima dalam satu bak. Yang kelima, harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli atau tidak ada potongan kuantitas. Yang keenam, waktu tenggangan diketahui dan kontan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.